Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita yaitu Sekolah Lapau di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Salat beserta salam tidak bersama-sama kita hadiahkan ke junjungan umat Islam sedunia, yakni anak baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai alam Islamnya yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati, beliau salah seorang tokoh di Kabupaten Solo dan juga tukang otak pada malam hari ini yaitu Bapak Dr. Adli, dan juga beliau telah berkesempatan hadir di hadapan kita bersama. Selanjutnya beliau salah seorang penggagas di Komunitas Sekolah Lapau, yaitu Inyak Pandang Alam. Nama lengkap beliau John Manedi, dan juga beliau Kakanda kita Datuk Andaro Panjang atau Dazul Abral, dan yang sama-sama kita hormati berkesempatan hadir pada hari ini Bapak Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, dan selanjutnya kepada kawan-kawan Komunitas Sekolah Lapau pada malam hari ini yang telah berkesempatan hadir. Mungkin saya ketek itu mungkin sekali kali masalah saya. Kita itu menyampaikan identitas tukang otak itu pada malam hari ini. Nama beliau Dr. Adli SE MSI. Beliau lahir di Solo pada tanggal 7 Juli 1969. Umur beliau 51 tahun. Ini ya Pak ya. Beliau laki-laki, agama Islam. Pendidikan terakhir beliau yaitu S3 doktor. Dari pendidikan beliau yang pertama SD Negeri Gantong Siri pada tahun 1976. Beliau tamat pada tahun 1982. SMP beliau di SMP Negeri 2 Kota Solo. Beliau masuk pada tahun 1982. Lulus pada tahun 1985. SMA beliau di SMA Negeri 1 Kota Solo. S1 beliau di Universitas Buang Hatta. Tahun lulus beliau 1996. Dan lanjut S2 beliau di UGM Yogyakarta. Beliau lulus pada tahun 2001. Dan selanjutnya S3 beliau di Unpad Bandung. Beliau lulus pada tahun 2010. Dan alhamdulillah beliau balik ke kampung pada tahun 2018 Pak. 2018 balik ke kampung balik itu. Untuk membahas singkat kodimah kita dengan tema kita pada malam hari kini yaitu petani milenial dan pemanfaatan pupuk kompos atau pupuk organik. Untuk membahas singkat waktu kita silakan kepada tukang otak kita yaitu Bapak Dr. Adli. Aduh Bapak Dokter, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi malam ini ya, kita mau talapal. Mungkin dari Ambo sekedar pengantar pemicu untuk kita berdiskusi berbagai hal terkait dengan pertanian. Jadi memang ini yang Ambo dalami ya, tidaknya sekitar 2 tahun terakhir. Itu adalah tentang ekonomi petani desa. Di sini sebenarnya yang Ambo dalami itu tentang ekonomi petani desa. Kalau background Ambo sebenarnya manajemen bisnis.
maka ketikanya dibawa ke pertanian itu harus agribisnis. Jadi agribisnis itulah yang ada irisannya lah jo ilmu. Jadi kalau bicara agribisnis itu berbisnis di bidang pertanian. Agribisnis itu sebagai bentuk baru, ya kan, lawannya bertani tradisional. Nah, makanya supaya petani kok bisa memberi kemakmuran gitu, bagi petani harus digeser tuh dari petani tradisional ke petani agribisnis. Bicara agribisnis kok, nah 3 bagiannya gitu. Yang pertama menanam. Ya, jadi kalau bicara bisnis di pertanian kan bisa perkebunan, ya, bisa pertanian, ya, kemudian bisa perikanan, bisa peternakan, kan 2 itu, hendak menanam memelihara. Nah, jadi cara memelihara kok gitu. Nah, itu termasuk dalam agribisnis. Agribisnis kok ujungnya harus hasil pertanian kok dalam bentuk produk. Harus dalam bentuk produk. Produk kok harus laku dijual. Produk kok harus kompetitif. Nah, itu ciri agribisnis. Sehingga dirubah gini gitu. Misalnya, kalau selama kok awak menjual apa yang bisa ditanam, harusnya dibalik lah, awak menanam dan bisa dijual. Ya, maka orientasi pasar nanda ulu harus dipelajari. Apa yang laku gini, apa pasarnya narancai. Ya. Tapi itu pun tidak bisa 100% awak bisa pastikan. Ya, karena kalau di dalam ekonomi pasar itu namanya ceruk. Ceruk itu lubang ketek, Pak. Jadi apapun yang kawak jual gitu, itu awak harus mencari ceruk dan ada gitu. Ya. Jadi ikan nah kini dipelajari gitu. Cerukku sejauh mana gitu. Adonya. Ya, maka itu dan kemudian kini awak tarik ke belakang. Nah, itu yang kemudian awak mulai menanam. Menanam yang betul-betul nanti akan bisa gitu. Bisa awak jual. Nah, jadi ada menanam, ya. Nah, kemudian yang kedua mendistribusikan. Ya, distribusi kok perlu gitu, harus dipikirkan detail gitu. Kenapa misalnya kan? Karena produk pertanian kok ada umurnya gitu. Umurnya. Contoh misalnya kamu mau meneliti alpukat. Alpukat itu kalau nyo dipanen gini, ya itu sepekan masaknya. 10 hari busuknya. Jadi 7 balai hari. Ya, waktunya itu. Maka kalau misalnya awak membawa barang itu ke Jakarta misalnya, keluar Sumatera Barat, kalau maka tuh panennya berbeda, itu beda busuknya siku. Nah, ternyata tidak mudah gitu kan, misalnya gini kan, mode karena hawa iklim tropis gitu. Jadi kalau buah alpukat itu di dalam buahnya berbunga aja, putih aja gitu. Jadi tidak bisa sekali panen. Jadi sekali awak panen itu masih ada tinggal gitu. Nah, cobalah misalnya kan awak kini balilah alpukat agak 2 kilo di pasar itu pasti itu tidak bisa masaknya, Pak. Karena nyopasuan mambi kok dek petani gitu. Ya, jadi ya kan wakat tuh mambi alpukat itu warnanya harus ya kan coklat tua, lagak kumal bentuknya gitu. Nah, itu yang ya kan yang bisa masak sepekan. Tapi kalau masih licin dia kan diambil itu ndak kampuknya deh. Nah, itu contoh. Nah, mengatur itu kemudian nanti kemana dibawa gitu. Ya. Nah, itu butuh ya kan namanya distribusi gitu. Ya, jual kendaraannya gitu. Apalagi kalau misalnya kan jenisnya kan capek busuk, aduh kini harus pakai cold storage misalnya gitu. Ya.
Nah, jadi itu jadi masalah gitu. Contoh lain misalnya apa kan? Ada kawan petang itu membeli bagan gitu, di Padang. Itu nyebeli bagan Pak Alek. Jadi pai ke Tengah Lawi pulang itu tak dapat ikan bermacam-macam. Ya, nah gini ya po nanti terjadi kan? Itu sangat tergantung dengan orang-orang namanya Japri. Gitu. Nah jadi apa? Ternyata misalnya mereka itu membawa ikan tuh ke si Junjung itu sekali sepekan gitu. Sepekan. Makanya tidak segar tuh bodinin. Nah, membawa kemari kok gitu. Itu pakai kendaraan seperti biasa. Gitu. Padahal itu barang itu gitu. Ya kan? Nah, lu nado misalnya memikir membawa itu ke si Junjung itu nanti di si Junjung ada gudang dan pakai pendingin sih gitu. Ya, itu dan distribusi kan dipikiran sadonya itu. Ya. Nah, itu Lando melakukan lagi. Petang bo pai ke pesisir selatan kan diskusi dengan nelayan di sini. Ternyata banyak Pak Wali itu ikan tuna ketek-ketek. Di awak kan namanya ikan sisi. Ya, ikan sisi itu tuna Pak. Itu mahal harganya sebenarnya Pak. Gitu. Nah sampai kini pun tidak ada mengelola deh. Gitu. Itu sebuah kecewaan. Kalau misalnya apa-apa pai gitu misalnya kan. Kalawi kemudian dapat ikan bawa kemudian bawa ke pasar itu namanya jadi nelayan gitu. Ada agrobisnis deh gitu, ada agribisnis. Ketika wak berpikir kan nanti bisa tiba di siko barangnya rusaknya kamal ke dibawa gitu. Ya kan? Kenapa misalnya ndak awak filet gitu kan? Jadi buangan dari apanya tulangnya itu didinginkan. Ya. Ada teknologinya Pak. Nah itu kawan Nambo di Pekanbaru itu usahanya. Jadi nyotaranaan patin Pak Alek gitu. Itu di Danau Kampar tuh. Nah kemudian apa ya kan dibuangan tulangnya gitu, diberasihan sudah itu masuk ke dalam freezer itu bentuk apa Pak? Bentuk es gitu kadang gitu. Ambo angke itu balaka-laka kak saking amponya. Terus ambo tanya kama jua, ambo membawa ke Palembang, ambo mesti sebulan tuh 8 ton. Pasar apa namanya Pekanbaru itu yang mesti hotel-hotel segala macam. Itu patin. Kan sebenarnya bisa aja tuna di kayak itu atau ikan-ikan lain. Nah itu distribusi kemudian menjual yang terakhir. Gitu. Nah itu non agribisnis, Pak. Agribisnis. Nah ini kan itu nanalu nawak lakukan lagi gitu. Nanalu nawak transformasi itu gitu, melakukan itu. Cuman kini memang tidak mudah wak memulai gitu. Ya. Memulai sia orang-orang nanakan apa kok gitu, nangka ba agribisnis kok gitu. Nah, jadi kalau kini misalnya wak bicara ya kan tentang ekonomi petani desa, ya mau tak mau ya kan awak harus melakukan itu. Kalau tidak kehidupan masyarakat itu akan tak kayak setari, tidak akan ada perubahan. Ya. Karena apa nagari wak kok nagari pertanian. Kalau mau mengecehan kan, jalan pikir jauh-jauh, tidak kado pabrik di Kabupaten Solo pada kecamatan. Ya kan? Harus pertanian yang awak bangun. Nah, tapi pertanian dan agribisnis. Nah, kan? Cuman apa ya kan? Kini persoalannya, kalau awak memberdayakan petani-petani nan banyak gitu, terlalu bare Pak. Jadi petani-petani awak kini lah tak kungkung kehidupannya tuh. Kenapa tak kungkung tuh? Karena pendapatan mereka tuh ketek pendapatan. Gantuan ciri kan termasuk sentra Bare Solo. Ya, kini kan dari ketek ambo dulu itu banyak hasil padi. Ternyata terakhir ambo cari lah banyak sawah itu nanti kekurangan air. Gitu. Kurang air. Kesalahannya di mana ya kan ternyata ya kan pai ke Bukit Kate itu Pak. Aduh kini ya kan kecak Pak Wali Ambo ada 800 hektar Pak hutan dia itu tuh ndak ada isinya Pak. Data sih. Itu dulu kayu-kayu gadang labat abangi. Itu kerajo awak aja macam boleh gitu kan. Kerajo kita aja gitu kan. Nah, akhirnya air kurang Pak gitu. Nah kini banda awak coba kemananam Pak Wali bukan. Kok awak tanam itu baannya gitu. Nah, jadi kan ada hutan produksi, Pak. Ada hutan lindung atau hutan konservasi. Ya. Nah, hutan konservasi itu pun labi, Pak. Gitu.
Makanya ayu itu lebih kurang. Nah, kepetang ambo besobok beberapa petani nan punya sawah nan ayunya masih rancak. Kan ambo etong ambo konversikan bara lawe, bara benihnya itu loh macam. Ternyata hasil padi di Gantung Siri Pak, tidak lebih dari 4 ton per hektar hasilnya. Nah, 4 ton per hektar kalau harga gabah 6.000 Pak, itu cuma 24 juta hasilnya Pak, per hektar Pak. Ya. Kalau gini kecambo rata-rata petani itu punya 1/4 hektar. Berarti kan dibagi 4, berarti 6 juta hasilnya. Ya kan? 6 juta 4 bulan gitu. Dibagi lo sampai bulan gue gitu. Dapat 1,5 juta. 1,5 juta kalau masuk biaya. Kalau batani itu pakai pupuk kimia dan sebagainya, biasanya biayanya tuh 50% sampai 60%. Anggaplah 50 Pak. 750.000 Pak sebulan hasil petani. Kecil ambo malah kayak gitu. Ya, malah kayak gitu Pak. Kalau itu lama-lama sawahku habis Pak tagadai. Kamu semua kawan-kawan di Gantung Siri kami hitung gitu Pak Wali. Bara sawah nalah tagadai. Nilainya lah 10 miliaran Pak. Sawah tagadai. Sehingga apa nanti jadi kini? Kan? Petani itu kini nan banyak tuh petani penggarap, buruh tani. Nah itu lebih payah lah Wak merubah mereka tuh Pak gitu. Ya, merubah mereka itu. Nah jadi kini apa caranya gitu Ambo. Nah maka kecabo harus muncul kini ya kan petani-petani yang bisa keluar dari keadaan itu Pak. Ya, yang bisa keluar dari keadaan itu. Nah, ternyata ada gitu Pak. Ada petani-petani yang seperti itu. Nah itu kini dan harus awak bina Pak gitu. Dan harus awak bina yang awak harus rubah dan ini nanti akan menjadi contoh Pak gitu. Contoh ba'a batani yang berbeda gitu. Ya, Ambo menemukan banyak di daerah. Petang Ambo bersobok dengan Pak Acil. Pak Acil itu ditabek patah, Pak. Tabek patah Batu Sangka. Beliau dulu dirantau gitu. Perantau Ambonya pulang batani, Pak. Apa nama lagi? Petani kopi. Ya, petani kopi. Nah, besok tuh petani-petani Ambo hari Kamis besok Ambo bawa kunjungan ke situ. Kunjungan industri. Baraja lah di situ. Inyo siap bekerja sama Pak. Kecilnya kamu kan Pak Adli jika Ambo punya pasar kopi robusta di dalam negeri ndak tercukupi anda Ambo dah. Barasa Pak Adli aduh kini kan bambiak maksud. Dan bisa wak biak perjanjian gitu. Dan inyo pun lah ekspor Pak. Arabica lah nyo ekspor ke dalam negeri. Bisa nyo menembus itu. Itu ditabek patah tinggalnya Pak. Nah, orang-orang seperti itu kok kan harus awak apa Pak? Awak template gitu ya. Awak banyakan orang-orang seperti itu. Jadi kopi kok lah doci kok. Manyanda lah ke situ misalnya gitu. Nah gini misalnya Pak Wali. Berada daerah di situ nanam kopi gitu. Kan tinggal nanti mencari bibitnya gitu kan. Ba'a pemeliharaannya. Beko nanti panennya ba'a nanti nyajannya Pak gitu. Ya kan. Kalau dijual ceri kambo sekian bawa bali Pak Adli sekilo. Kalau nanti misalnya kawan-kawan di situ bisa mengolah sendiri, ambo ajan cara mengolahnya. Beko ambo beli green bean-nya. Segiko harganya. Sampai tak itu Pak. Nah, itu kan orang-orang seperti itu kok jarang Pak gitu. Nah, jadi itu nan harus ada kok Pak di daerah wak, di nagari wak kok gitu. Orang-orang nan mulai kan melakukan batani dengan cara yang berbeda. Ya. Adalah kawan di Batu Sangka itu Pak. Itu breeding Jawi Pak, sapi. Ya, jadi ya kan nyo cari induk Jawi. Nah Pak, beko nanti ya kan waktu nyo lah siap untuk hamil Jawi itu. Beko disuntian Pak ya. Disuntian nanti bibit. Itu bisa siku Jawi itu Pak gitu. Setahun. Jadi kalau kini wak misalnya punya induk kan 5 ekor Pak. Itu bisa 5 iku beranak ya Pak. Karena nyo disuntian Pak gitu. Jadi disuntian waktunya birahi dan itu la embrio gitu. La janin yang disuntian kayaknya gitu. Sehingga dengan hamil sendiri kan, beko nanti nyo melayan. Kalau 5 iku Pak gitu. Kan Jawi-Jawi kini kok kan nan untuk korban itu kan umur 2 tahun Pak. Harga kini kisarannya 20 sampai 22 juta. Anggaplah 20 Pak. Kalau wak punya 5 iku dalam apa Pak kan 20 juta kali 5. 100 juta kan.
per 2 tahun. Per 2 tahun. Ya, itu bisa Pak. Atau itu keceknya kan, baan nanti awak mencari makannya. Nah itu kecek kan. Adalah kawan di Pak Delmon, di apa Pak, di Cupak gitu. Ini bisa membuat makanan ternak Pak gitu. Itu bahan baku utamanya bisa jagung, tapi jagung tuh tidak ditunggu sampai apa udah gitu. Umur bara kecilnya entah 47 hari entah berapa itulah bisa dipanen. Seluruhnya bisa dijadian Pak bahan baku itu. Nanti ada tambah ada ramuan-ramuan dan nyobuiannya. Kecilnya ambo bisa menghasilkan daging jawi itu 0,8 kilo Pak Adli per hari. Dan 6 bulan lah bisa dijual jawi itu Pak. Dan makanan itu bisa tahan 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kini wak materanak jawi, tidak harus menyabit rumput pagi-pagi di depan jawi. Disiaan dulu, ya kan? Dibuat dulu makanan jawi itu dimasuk ke dalam tong, disimpan Pak bisa tahan 2 tahun, baru jawi itu dipelihara gitu. Nah, tanya celaikan baca ro kandangnya Pak Adli gitu. Pasal misalnya pemerintahan nagari tidak bisa membuat kandang jawi gitu. Pak Wali Bue misalnya kandang jawi agak untuk 200 iku misalnya gitu. Tunjuk orang seorang nanti untuk memberasihannya gitu. Nah, di pekerjaannya di situ. Nah, ada rumah tangga A misalnya kan si A kok ya kan? Kayaknya bisa titip 2 iku jawinya situ Pak. Ya kan? Ada yang si B ada 3 iku jawinya sini. Sama-sama dipelihara sadon. Ya kan ciri jawinya nanti ya kan awak olah nanti menjadi pupuk organik. Jadi cara-cara berpikir kayak itu, Pak Wali, itu namanya agribisnis. Gitu. Agribisnis. Nah, jadi itu harus awak mulai dari kini. Gitu. Kalau tidak dimulai, ke bilo aja ke dimulai. Gitu seperti itu. Nah, jadi tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, gitu, itu harus awak ampuan. Nah, agribisnis itu ada skalanya, Mbak. Gitu. Kalau mau mengejaan, ada si petani kini punya 100 batang alpukat makmurnya kejadian. 100 batangnya Pak. 100 batang itu jarak tanam 6 kali 5 itu hanya 30 meter persegi kali 100 hanya 3.000 meter ya Pak. Sepertiga hektar sudah sampai. Kamu kejadian kalau tapi syaratnya nanti ya kan bibitnya harus sambung pucuk gitu. Sambung pucuk itu, ya kan itu bisa wak kerajaan sama-sama lah gitu. Wak buat dulu ya kan, wak bali bijinya ya kan, awak apa namanya masuk polybag lah tumbuh umur 1,5 bulan, wak potong, wak ambil entres wak masuk gitu. Nah itu bisa jadi kan 3,5 bulan lah jadi kok bibit. Tapi kalau wak nak membeli harga 25.000, 30.000 sabatang. Nah kalau 30.000 kan 1 batang kan 3 juta modalnya. Lo rasa kan masih ada petani-petani awak kan mampu membeli itu. Oke kalau tidak ada ya kan dikelola dek misalnya pemerintahan nagari gitu. Kenapa enggak misalnya di belakang kantor wali kok pusat pembibitan wak buat gitu. Wak buat sama-sama pembibitan gitu di sini. Wak datangan ahlinya itu kok udah sambung pucuknya ya kan. Apa ada tim itu yang bisa mengajarkan menyambung pucuk. Wak sambung pucuk sama-sama. Wak bagikan. Nyo tanamlah dia petani itu misalnya masing-masing 100 orang Pak. 100 batang. 100 batang ya kan itu hanya 3.000 meter persegi. Oke lah kalau enggak misalnya 50 batang. Berarti setengahnya berarti 1.500 meter persegi. Tapi nan 1.500 3.000 kejadian ikut ladang eksklusif kecekmu VIP gitu. Ya kan datang wak ke situ di barasihan gitu kalau macam. Kalau wak tanam alpukat gini kecek itu 2 tahun lah berbuahnya. Tahun ketiga tuh Pak Wali bisa 60 kilo sabatang Pak. Itu lah ada buktinya Pak. 60 kilo sabatang hasilnya. Bisa berbuah 3 kali setahun Pak. Kalau 60 kilo sabatang kali 100 batang kan, itu 6 ton Pak. Harago kini ambo bali petang tuh Pak 30.000 Pak di pinggir jalan tuh. Nggak usah lah 30.000 kan di tingkat petani mungkin sampai balai ya. 10.000 sepak sekali panen itu 60 juta Pak. 3 kali panennya setahun. 180 juta untuk petani setahun ya. Itu lah gadang Pak. Itu yang namanya investasi. Umurnya bisa sampai 35 tahun alpukat Pak. Nah, cuma kan itu enggak ada gitu. Kepetang ada nama minta Pak kan dari kawan dari Pekanbaru Pak Ali carian nambo alpukat 1,5 ton per pekan.
Berarti sebulan tuh 6 ton Pak. Nggak ada yang bisa memenuhi deh Pak. Karena apa? Karena petani cuma punya ampe batang 5 batang. Sudah ampe batang 5 batang baragam lah panen tuh Pak. Baralah sariknya mengumpul dari sekian banyak petani gitu Pak. Alum nanti ya kan cara memanennya Pak gitu. Ya kan adonan alun apa ya kan alun saatnya depannya lah panennya Pak. Petani itu tak kayak itu. Ya. Nah, jadi itu contoh-contoh Pak ya. Contoh-contoh bahwa harus awak rubah agribisnis kok kan. Nah, cuman harus ada pelopornya kok Pak. Pelopor. Kalau di Ambo kan dalam teori yang Ambo baca, petani pelopor pun tidak terlalu banyak Pak. Kecil Ambo jumlahnya itu persentase zakat Pak 2,5% dari jumlah penduduk Pak. Nah, kalau penduduk Kota 5.000 125 orang Pak. Bawa Kambo 125 orang gitu. 3 tahun lagi makmur. Insyaallah Pak gitu. Kota 6. Tapi ya ngikut ya dengan cara yang tadi. Awak pilih komoditinya apa gitu. Banyak komoditi itu Pak. Nah, Ambo kalah banyak dan Ambo pelajari gitu. Itu seluruhnya Pak. Ambo sampai yang Ambo pelajari misalnya model patang terakhir Ambo mempelajari pinang Pak. Ba'a distribusi pinang, ba'a harago di Solo, di Payakumbuh Kama dibawa gitu. Ba'a cara mengolah, ba'a permainan-permainan yang ada Pak ya. Nah itu perlu awak pelajari gitu. Ya. Atas produk nanawan. Makanya kan kejambo kan, kalau di siku banyak cangkeh kan, tapi problem cangkeh itu 2 kali berbuahnya lah mati Pak gitu. Terlalu banyak penyakitnya Pak. Nah jadi mungkin nih kan kalau ambo mengecean itu karena tanah Pak. Kepatang ada dari petani Gunung Omeh Pak di 50 kota. Itu ada 3 kecamatan itu jeruk siam Pak. Itulah sampai tahun baule jadi baule Pak. Nah, lah ada solusi deh. Itu yang terakhir. Itu kecambo kapan ambo ke situ kecambo. Tapi nama mengikuti ya itu. Ngikut. Jadi tanah awak itulah terdegradasi namanya Pak. Karena pemakaian apa namanya pestisida, pemakaian pupuk kimia dalam jangka panjang Pak. Jadi kini kok awak tanam tanaman di satu tempat Pak, ndak bisa nyoba tahan lama Pak. Di sini hidup gitu. Maka tanah itu harus awak rubah, gitu. Awak kembalikan fungsi-fungsi tanah itu. Ya kan, maka harus dilakukan pertama ndak boleh meracun. Gitu. Ya kan? Petani awak kini mulainya membuka lahan nyorondoknya Pak. Nggak boleh marondok gitu. Harus ditokak seorang gitu. Karena apa? Karena kita butuh makhluk-makhluk hidup di dalam itu. Jadi itu. Jadi kini nambah dalam itu Pak Wali, pertama ekonomi petani. Nah, jadi ekonomi petani itu yaitu tadi kan solusinya ya kan memang harus ke agribisnis tadi Pak. Sudah itu cik lain tidak bisa cik set komoditi Pak. Jadi tidak bisa petani itu hanya cik ke sawah aja gitu. Ya lanjut. Tidak bisa cik ke sawah aja Pak. Ketika hanya misalnya mengandalkan padi saya, ketika padi dimanci Pak, selesai Pak. Ambo istri ambo kan orang Sijunjung, jadi ambo cari lebih tahan ya ekonomi orang Sijunjung karena mereka ke kebun Pak. Jadi ada durian, ada manggi, ada patai, ada jaring Pak. Ada apa namanya pinang. Itu ganti-ganti semasa. Jadi walaupun alur tertata ya kan, tapi ada gitu yang dihasilkan. Ternyata itu lebih tahan ketimbang awak mudambo Kampungmu yang Tunciri itu mengandalkan sawah seperti itu. Nah, sementara kabun itu landak tauri gitu. Nah, dulu ada mulai kabun jahe segala macam. Nah, jadi beko nanti ada tanaman-tanaman hortikultura kok Pak kan. Iko agak barek awak mampuannya Pak. Termasuk cabe, bawang gitu. Agak barek mengelolanya karena ini tanaman jangka pendek. Nah, makanya ke Ciambo ya kan kini kom oke ke sawah selawat aja ya kan nang ke sawah tapi ke sawah cuman nan perlu hawa apuanku adalah meningkatkan hasil sawahku jadi harus mulai terukur Pak. Saya di daerah Siko gitu kamu udah tahu kan Siko sebetulnya kan agak tinggi gitu
Lah ketinggian mungkin di sekitar 600 mungkin ya, atau 700. Sampai 700 meter di atas permukaan laut kan. Nah itu biasanya di tanaman padi itu lah agak apun itu. Lah bermasalahnya sebagian. Nah tentu ya kan perlu gitu. Ada daerah-daerah yang masih wak pertahankan padinya, atau mungkin nanti wak ganti dengan yang lain. Nah itu harus ada punya untuk Pak Wali. Harus berkelanjutan awak memikiannya, mengarajuannya gitu, memulainya gitu. Nah, memulainya. Nah, maka mau kecaan kan termasuk misalnya kok di daerah Jawa, beberapa daerah Banyumas, Jawa Tengah dan lain sebagainya, Pak. Lah aduh kini panen padi itu sampai 2 balai ton Pak, per hektar. Awak cuma sampai ton. Itu bisa dilihat dari anakan Pak, anakan padi. Wadang rumpunnya Pak. Bisa sampai 80 sampai batang gitu. Jadi bukan masalah banyaknya benih itu Pak. Apakah nanti misalnya dengan wak gadang benih kemudiannya anakannya banyak, enggak gitu. Ini memang tumbuhnya gitu dari apa? Dari benih nado. Bahkan sabatang saja itu bisa tumbuh 80 sampai anaknya Pak. Nah, itu nan harus awak rubah kini datanya. Nah, di antaranya ya kan begini nan ambo galakkan tuh, tapi lo nado nan bisa melakukan ke Pak Wali. Iya. Dekan jangan dibakar aja jarami. Iya. Bisa ndak awak ndak membakar jarami. Karena jarami itu 60% urea itu kecil gitu. Wak bakar dia wak gitu. Nah, cuman yang jadi masalah apa? Ketika petani ko nyelah panen, dia nak capek-capek memulai petani beli gitu. Jadi waktunya pendek gitu. Dan paling capek mengolah jerami ko 21 hari. Itu ada nanti pakai bakteri tertentu. Nah berarti apa? Ikan harus dikumpulan itu jerami itu. Jerami ko banyak Pak Wali, ini 150% dari jumlah produksi kok gitu. Kalau hasil padi wa ampe ton, jeraminya 6 ton Pak. Kemana kedilataan, di mana diolah gitu. Itu jadi masalah kan. Beberapa petani yang mau kan, ternyata apa kan, kelompok tani itu pun tak satu hamparan lahannya. Berbeda lahannya Pak gitu. Banyak kebakar berembuk gitu. Ya. Nah tentu ada kesepakatan misalnya. Itu kecambo kan, oke, kalau misalnya awak olah misalnya secara normal mungkin butuh waktu misalnya 1,5 sampai 2 bulan. Kan bisa jerami kini untuk musim panen berikutnya. Nah, cuman kini kan kamu akan dibawa jerami banyak apa Pak gitu. Jual ke dibawa, di mana ke diolah gitu. Nah, maka kita di sini lah kan harusnya masuk ya kan pemerintah nagari kok gitu perannya gitu. Dan ikut di sini. Ya, maka kecabo kan kalau iko wak olah wak balian ke tanah tuh balik, enggak perlu pupuk urea deh. Tambahnya nanti dengan kotoran hewan tuh lah cukup. Enggak perlu wak membeli urea, enggak perlu wak menunggu pupuk subsidi dan enggak jale kok Pak itu. Sakit peluar yang Pak ini. Ya nak. Nah, termasuk lain Pak kan mode KCL tuh Pak, aliran air tuh Pak. Kalau misalnya ada sawah kan ada bandai. Banda air di banda itu mengandung KNO3 Pak, kalium nitrat. Itu KCL Pak gitu. Makanya kan harusnya wak mulai merubah aliran air sawah Pak itu Pak harus langsung Pak dari apa Pak. Jadi jangan dari atas ke sawah ke bawah gitu. Supaya nanti wak dapet ikan aliran Pak. Sawah nan dapet aliran langsung dari banda Pak. Itu enggak perlu KCL Pak. Ada penelitiannya Pak, bisa kita bukti. Jadi sebenarnya enggak namanya kok kecil, amun bukan kekurangan pupuk aja sama awak Pak gitu. Bisa jadi ada faktor lain gitu. Cara awak batani kok gitu. Termasuk benih gitu. Nah, benih kok kan jadi masalah lah Pak kan. Apa digantuan siri ya maupun mau tanya kan, Pak cara dapet benih gitu. Kami enggak pakai yang benih bermerek Pak beli gitu. Jadi maaf benih gitu. Ini benih dari sawah sih. Baca caranya. Ya waktu panennya ambil ke setengah karung gitu. Itu kan ada namponya tuh cuma gitu. Ya, ini ampo tuh tumbuh aja untuk oli, tumbuh aja batang itu, tapi bisanya ndak beranak deh gitu, anakannya ndak ada. Nah, orang dahulu mencari benih gitu, aduh Pak gitu orang dahulu tuh Pak nyoba sahan kain anduk tuh, kalau waktu panen tuh nyelakoan kapadi tuh Pak, nalake dia tuh itu nan boneh gitu, itu nan jadi benih, itu dipilihnya nan tinggi Pak, nan tinggi dari nan lain, itu yang dipilih. Nah. Cara seperti itu kan nggak boleh kuat. Nah, ternyata setelah membawa calik lah Pak gitu, bareh hawakku berbeda Pak. Jo bareh orang di luar Minang.
Minang. Bagi nan tinggal di Jawa itu tahu Pak. Bareh orang Indonesia kok Pak kecuali Minang itu pulen Pak. Bareh awak kok namanya bareh prak. Ya. Maka kalau ambo misalnya di Jawa kan kena biasa dari ketek bareh prak itu, ambo balik bareh prak Pak untuk masak waktu tinggal di Bogor. Kan ambo balik kadang 5 liter. Itu nyogalaan dek tukang jual bareh Pak. Kamu ambil nasi goreng Pak. Jadi bareh awakku untuk membuat nasi goreng dek orang. Nah, jadi kalau mau mencari implikasinya, ya, mungkin bisa jadi Jawa misalnya memproduksi bareh awak kok Pak. Tapi pertama, ketika surplus hasil awak kok Pak, kon di orang luar tidak akan beli Pak. Jadi kini sebenarnya kan padi-padi awak kok masih mencukupi untuk daerah awak dan orang Minang Pak. Alum balabih lagi. Tapi kalau misalnya hasil padi Pak Wali nanti 2 balai ton per hektar pasti berlebihan Pak. Ketika dibawa keluar nanti akan susah jual itu Pak, karena bareh prak. Nah itu apanya? Akibat lain adalah kan karena di luar sumber tuh bareh pulen Pak. Itu perkembangan benih itu capek Pak. Bahkan varietas baru tuh bulanan Pak. Bahkan kadang dalam 1 pekan tuh muncul varietas baru Pak. Agak terlambat deh awak gitu. Karena apa? Karena varietas awakku hanya di siku aja nih gitu. Tidak nasional. Ya kan? Jadi misalnya kan varietas unggul misalnya yang baru dibuat bibit-bibit yang pulen tuh di negara tidak laku tuh Pak. Nah mungkin suatu saat awak berpikir kan kenapa tidak awak mulai suatu saat nanti menanam bareh pulen Pak. Oke lah separuh awak tanam pulen separuh tidak nih. Ya kan tidak lama nasi hidup Pak Li, kan tidak jalan itu dimakan sih Bu. Nama tanam bareh awak nam biasa awak makan kan gitu. Nah itu. Nah, itu apa ya? Berpikir agrobisnis gitu. Nah, jadi kalau bicara ekonomi petani nagari itu 3 Pak, agribisnis cerita tadi Pak. Ini misalnya apa yang kawa andalkan misalnya di nagari Kota Anau Pak. Itulah harus awak rumuskan Pak. Apa yang kawak tanam gitu. Dan itu nanti samo wak sedonya Pak. Samo yang awak tanam tuh gitu. Sehingga hasilnya tuh banyak wak kumpulan, wak kelola, ya kan? Karena nanti ada proses-proses Pak gitu. Misalnya pasca panen. Contoh mode jagung tadi Pak itu. Jagung yang diminta de Jakfa itu kadar air 17% minimal. Itu kadang di suatu daerah kalau agak tertinggi tidak tak aja dek panen matahari deh Pak Alek. Berarti awak harus pakai alat gitu, ya kan? Alat untuk pemanasnya gitu. Nah kini kalau misalnya awak jumlah awak tidak cukup gitu, ya kan? Bawa bisa membeli alatnya. Nah ada misalnya kan, kalau di Sijunjuang tuh, pinang tuh mahal Pak gitu. Cuman kini kan tradisional kan, nyobalahnya Pak itu jamu sebentar, itu dicuki. Mencuki kok tidak tanggung susah gitu Pak. Bayangkan kalau dicuki agak 2 ton saya Pak gitu. Padahal ada mesinnya Pak, gitu. Tinggal dimasuk aja Pak keluar dan tidak harus dibalah lah pinang itu. Nah, kenapa misalnya tidak wak Bali di nagari itu misalnya alat untuk mengolah pinang itu? Beku nanti dan punya pinang bawa ke situ bentuk orang pemayaler kan, pulang bawa pinang lah. Ya, nah pakai itulah po. Jadi berpikir terintegrasi pakai itu, nah itulah agrobisnis kan. Nah kemudian yang kedua agroforestry Pak, hutan. Nah hutan ku alun wak maksimalkan lebih. Itu yang bukitnya tadi ganti-gantungan ciri itu 800 hektar lebih Pak. Itu kosong. Kenapa ndak awak tanam kopi Pak? Mau Pak Wali, awak tanam sama-sama kopi ya gitu. Beko nanti dikapling-kapling Pak. Maaf petani-petani yang ndak punya lahan dia hanya 2 hektar. Suruhnya mau uri katanya itu, merasian. Bekonyo yang panen. Yang panen nanti kumpulan nanti debomnak gitu. Wak olah bersama-sama, itu juga sama-sama. Kan ada mitra Wak. Gitu. Bisa bawa nanti Pak Acil ke sini. Kalau tanda tangan aja Pak Acil itu siap nyoba beli berapapun jumlahnya mau beli. Oke. Nah, itu pemanfaat. Cuman Iko karena Iko adalah lahannya lahan konservasi itu ndak boleh sembarangan Pak. Harus ada izinnya. Nah, kini kan ada kan hutan sosial Pak. Nah, hutan sosial. Nah, kita urui gitu. Itu nanti ada badan pengelola hutan sosial Pak di nagari. Nah, saya nanti yang wak percaya kan. Nanti saya yang memodali kan tinggal wak hitung-hitung aja gitu. Ya, saya nang kemananam, apa nang ditanam. Ya kan?
Pak Alek bisa nanam sekian hektar, itu bisa nanam sekian hektar, itu bagi-bagi gitu. Tapi itu punya negara. Nah, nanti ya kan dari Kementerian Kehutanan sih itu syaratnya ya, dan ditanam itu tanaman kareh gitu, supaya berfungsi sebagai penyerap air. Nah itu mak gitu. Nah banyaklah jenis-jenis yang bisa wak tanam pak. Kan ada satu daerah yang mengembangkan anau pak, aren itu hancak lah tuh pak. Ada pala pak, pala aku bagus lah pak, ekspor pak, bunga pala itu. Ya. Dan karena mau 2 tahun telah mempelajari itu banyak pak, banyak sebetulnya jaringan-jaringan yang bisa wak pakai itu. Artinya ada yang komoditi ambo yakin benar pak gitu, itu dalam jangka panjang bagus gitu. Nah, karena kan ambo mempelajarinya ke belakang termasuk harga model alpukat itu pak, tidak ada harga yang di bawah 8.000 gitu, 5 tahun terakhir dia cukup stabil. Nah tanaman entaka itu nama apa? Jadi agrobisnis, agroforestry, nah terakhir nanti agrowisata pak. Cuma nanti agrowisata kan sebenarnya ndaklah perlu rancak-rancak pak. Tapi ada yang kedicali di orang kemari pak. Tanaman aneh pak. Kan bisa sewa tanam apel sekitar. Ambo di Sijunjung ini adalah mau nanam apel pak. Tapi hanya 3 batang. Ada apel Anna pak. Apel Anna itu dari India. Apel dataran rendah. Itu bisa wak kembangkan sama. Memang lundur ranjau bibit sikon pak. Tapi bagusnya nanti bibitnya wak biak nanti pakai kultur jaringan. Kultur jaringan kan kini ada satu dinas pertanian Kota Padang punya mereka Pak Wali nanti bisa kerjasama kan, tolong kembangkan bibit dalam sahala itu bisa ribuan tapi pak, penuhnya yang diambil itu DNA itu kan hal pakai itu kan perlu kemampuan. Nah ada di Siko misalnya nanti mangga king purple pak itu mangga Australia warnanya ungu ya kan. Nah nanti orang datang kemari kan, itu akan mencari itu. Atau mode di apa kini kan di daerah beberapa daerah ada apa namanya kok kurma mak gitu. Ya, kurma KL1 gitu. Ya, itu kan dari Thailand gitu. Itu kurma tropis gitu. Ada misalnya di situ agak serati batang ke ide dan berbuah ke Pak, tiborang kemari Pak. Cuma kan tidak ada yang dicari kemari gitu. Kalau batang air tidak kena cari doang pak gitu. Ini buah-buahan gitu ya. Kalau yang unik ya pak. Yang unik-unik gitu. Sudah tuh kan kecabo itu sih ada yang kena cari kemari. Yang kedua barasian negara itu gitu. Ada cie desa di Bali itu pak. Tidak ada yang cari orang lain pak. Selain apa? Barasia pak. Tidak ada satu potong pun sampah di negara itu pak. Di desa itu. Nah, kalau Pak Wali bisa membuat fotoan, tidak ada sampah cie Allah dia pak gitu. Ya. Nggak tahu orang kemarin pak itu agrowisata pak. Tapi si kau merasa semua orang yang tuan jeri pak, tuan jeri buang sampah kau tangayi pak gitu kan. Maka kecambu pun nanti jadi gini kan, Danau Singkara itu pak di bawah tuh plastik sisi gitu pak. Nah, ini sana kemana jual. Nah itulah kira-kira pak. Jadi kalau boleh di Ambo, kalau misalnya kini memberdayakan masyarakat harus mulai dari kelompok-kelompok kecil kok pak. Nah, itulah orang yang tadi yang untuk kerjaan itu dulu bina pak, ya kan dalam siap dorong ada sekian orang. Nah ini nanti jadi contoh, ini nanti yang akan mengajak itu kira-kira sekedar pemicu awak untuk berdiskusi mau malam ini dari yang mohon maaf kalau dia kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke kepada Dr. Abdi yang telah memaparkan terkait dengan pertanian, khususnya dalam era memberikan edukasi terkait dengan pertanian. Mungkin dari kawan-kawan sekolah Lapau atau orang Lapau yang dulu pada malam kini yang bertanya atau menambahkan terkait dengan tema kita yaitu petani milenial dan pemanfaatan pupuk kompos atau pupuk organik, itu persilahkan. Ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Dari petani nama awak Hanif Firdaus pak. Nama dari pengurus petani milenial
Kabupaten Tanah Datar, Pak. Oh ya, Jadi untuk apanya kan rinciannya awak tinggal di Supa, karena awak ada kerja di Solo kok, Pak. Jadi awak sebagai koordinator kebetulan pas lo aja tema kini, Pak, tentang pupuk organik, Pak. siap. Dimana awak jadi koordinator lapangan untuk wilayah Solo sampai Solo Selatan, Pak. Jadi mungkin awak sebenarnya minta maaf, Pak, dia buat tadi terlambat di bawah, Pak. Iya. Jadi mungkin tidak lo lengkap apa nan wak tangga tadi, Pak. Soalnya dia sudah ngambil. Jadi pas lo nan awak berkecimpung di dunia pupuk organik, Pak. Kira apa jadi permasalahan dasar itu atau base problem itu, Pak, dengan adanya pupuk organik sebagai mungkin jadi alternatif lah, walaupun menanglah instruksi dari pusat itu. Bisa Indonesia kok jadi para petani kok jadi menggunakan balik ke organik, ya. Tapi di satu sisi misalnya mindset petani kok mengubah dari anorganik ke organik kok kan nampaknya bisa dibilang jauhannya beda, membalik telapak tangan di bawah, Pak. Nah, jadi mungkin kira apa jadi best problemnya untuk bisa kita mencari solusi agar bisa para petani khususnya mungkin di daerah Kepulauan Riau, ya, Pak, bahkan se Indonesia di bawah tuh bisa meminati beragam jenis pupuk organik gitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, lanjut dulu atau cicil nak Jadi kita langsung minta pendapat dari beliau, Bapak Dr. Lee. Ya, silakan. Batani model kini yang masif menggunakan pupuk kimia kok untuk memproduksi sehingga dia pupuk kimia gitu. Pupuk kimia kok kan apanya tinggi tuh, kandungan haranya. Cuman itu sintetis gitu, dibuat di pabrik. Jadi samo takaiko kalau ada orang ya kan dari ketek ya kan dia minum. Nah, ada orang ya kan dari ketek dia minum susu, dia minum jus. Lama-lama berbeda hasilnya, Pak. Nah, kini akibatnya itulah kini terjadi. Jadi tanah-tanah waktu, tapi memang tidak seluruhnya ya kan. Jadi kalau ambo mengecekkan tidak dipukul rata tanah itu rusak. Bahkan ada sebenarnya banyak kini tanah rusak itu karena tidak dipakai, karena dibunuhan. Ya, itu lahan-lahan tidur itu apa masalahnya? Ya kan pasti padek gitu. Pasti di situ tumbuh tanaman-tanaman model lalang segala macam kan. Itu marangeh juga tanah itu gitu. Maka perlu perbaiki gitu. Nah, jadi kini misalnya apakah kini akan awak taruhan ndak gitu batani dengan pola nalamu atau enggak? Karena secara apanya tanaman konyo bisa hidupnya dengan apunan ada di lingkungan. Jadi kalau daun tuh balik ke daun, rantiang tuh balik ke rantiang, buahnya balik ke buah. Ya. Pokok kalau ada misalnya daun-daunan jatuh gitu dari tanaman-tanaman, itu ureanya, Pak, unsuri. Ya, kalau ada buah-buah jatuh gitu, maka itu kalau misalnya awak lapukkan ya gitu, awak dekomposisi namanya gitu. Ya, jadi dekomposisi itu kan merubah strukturnya. Ya, jadi lama-lama coba lah cari misalnya ada daun-daun itu bentuk tanahnya. Jadi ketika nyala bentuk tanah tuh, nah itu sebenarnya nyala terdekomposisi gitu. Lah balik ke unsur hara aslinya. Gitu. Termasuk awak kok gitu, manusia kok gitu. Ya, cobalah nanti cari tanaman-tanaman yang di sekitar pekuburan gitu. Itu subur, Mak. Karena unsur haranya dari mayatnya itu. Jadi awak kok kan balik ke tanah kan, itu jadi unsur hara balik gitu. Nah, jadi sebenarnya bisa awak lakukan itu gitu. Jadi mengembalikan balik kan cara batani yang seharusnya itu. Nah, cuman kini yang jadi masalah mendasar tuh ya kan transisi konya gitu. Transisi. Jadi ya kan, bah kini awak merubah gitu, merubah itu. Ya.
Nah, jadi misalnya gini kan mode sawah gitu. Mungkin namanya amboraso itu sawah-sawah Pak, itu bukan kekurangan unsur hara gitu. Karena serapan tanamanku terhadap pupuk itu kecil Pak gitu. Kalau nggak salah 12% cuma gitu. Jadi kok dia urea tuh, dan terserap di tanaman itu 12% gitu. Lebih itu kemapa ini? Itu kan masih ada di tanah gitu. Cuman apa yang jadi masalah di sini? Tanah kok landa ado memiliki mikroorganisme Pak di dalam tuh. Jadi binatang-binatang ketek itu nan paling apa Pak? Ado nan paling apa tuh tumbuhnya di ujung akar Pak. Namanya rhizobakteri Pak. Itu bakteri Pak. Inyo lanan merubah anan ado di tanah kok supaya bisa diambil di akar ke. Rhizobakteri itu nampal yang kuenya itu tuh di akar bambu Pak. Akhirnya itu ada orang yang nyambinya itu di akar bambu itu kemudian dipabanyak ya, kemudian dibalikin ke tanaman balik gitu. Nah kini dengan diracun itu matinya Pak. Maka ndak ada bakteri yang merubah Pak. Ikan unsur hara yang diperluan dan foto. Akhirnya bisa jadi sebenarnya tanaman kopo bukan karena ndak ada unsur hara, tapi ureknya kok ndak bisa menyerap lagi. Nah, dengan kondisi seperti itu ya kan, maka muncullah nanti kan binatang-binatang atau cendawan-cendawan yang merusak gitu. Ya. Sebenarnya di tanah itu kan cukup isinya, Pak. Tapi menjadi hama ketika populasinya berubah, Pak. Ya. Kumbang tuh ada aja nya, Pak. Cacing tuh ada aja nya kan. Ule tuh samui itu ada aja di tanah ini. Cuma jadi masalah kalau populasinya melebihi, Pak. Nah, kenapa nyoba lebih ya gitu sama model mancik itu Pak? Kenapa nyoba melebih mancik kok gitu? Karena lah berubah apa kok Pak gitu. Ekosistem awak kok gitu. Nah, itu kini nanawa harus mulai apa kan? Pelajari balik sama-sama. Jadi apa nanado itu nanti menjadi lawan jadi Pak gitu. Merusak gitu. Nah, iko nanti lambe-lambe itu akan baliknya Pak kan ketika awak berupaya gitu. Berupaya untuk mentransformasi kok dirubah gitu dari pertanian dan model kini kok mudah ansu lambe-lambe gitu. Ansu lambe-lambe kan. Nah, memang nanti akan ada semacam apa lah ya kan, distressnya lah gitu. Ada nanti tekanan-tekanan ya kan. Jadi diantaranya bisa jadi menurun produksi Wak gitu. Nah, tapi itu awak pelajari kan, lambe-lambe kan dipantau sepak gitu tanaman tuh. Tanaman itu kan lama tumbuhnya Pak. Itu bisa Wak cali sebenarnya. Itu ada alat ukur Pak ya kan. Ada mode berwarna ya kan, warna daunnya itu ada ampe itu. Jadi misalnya tanaman koko misalnya ambil daunnya dibanding Pak. Kalau misalnya di sama aja warna itu cali di belakangku ada Pak. Itu kekurangan unsur iko yang di sini itu. Ada sampai taka itu alat untuk menentukan tanaman kok berasal keadaannya sebenarnya. Atau diukur pH-nya misalnya. Ya, jadi Wak calik lah keadaan tanaman sebelumnya. Nah, itu bisa menggambarkan kondisi tanah awak kini. Ya. Atau yang kedua misalnya kan, awak rubah ya kan, awak rubah tanam dari tanam biasa Pak. Karena balik-balik tuh Pak, cocoknya gitu. Jadi selama itu misalnya awak bertanam cangkeh Pak, kini udah enggak tanam cangkeh Wak lagi kan, tanah alpukat Wak lagi gitu. Ya, itu nanti ya kan hama penyakit cangkeh enggak pindahnya ke alpukat Pak gitu. Berbeda aja jenis-jenis kayak gitu. Ya, itu diantara cara-cara awak mampu. Nah, tapi ketika misalnya awak lama alpukat, ada kemungkinan nanti ya kan timbullah penyakitnya Pak. Ini kalau ditanam sebatang 2 batang enggak penyakit Pak. Coba tanam enggak 1000 batang. Ini penyakit timbul Pak. Nah, itulah makanya kan awak memang harus batu-batu ya awak isolasi tanaman awak gitu. Betul-betul awak perhatian gitu. Ya kan? Tanaman-tanaman nanti nan kama rusak nan kaba pindah sama penyakit sebelum. Jadi cara seperti itu ya kan itu sejalan dengan awak merubah tadi menjadi pertanian organik tuh. Nah kini ya kan nama masalah siap lain. Kini pun awak ndak memproduksi ya kan pupuk organik. Ampi ndak ada Pak petani-petani. Kok kini kan nambah galak kan buatlah pojok kompos di belakang rumah. Nggak ada petani itu nang pojok kompos. Nah, ya, jadi jualannya kamu apa gitu. Jarami jadi kita olah
daun-daun kayu koko turun kita olah masuk angka tampe di ikan ditimbun dia geko gitu. Ya. Artinya apa kan? Limbah-limbah nanado kok Pak gitu. Itu sebenarnya itu unsur hara. Cuma nyo perlu waktu gitu untuk nyo berubah namanya terdekomposisi. Nah, itu yang bisa wak pakai untuk mampacapeknya ada bakteri-bakteri yang dijual orang Pak gitu. Nah, itu nanti ya kan bisa wak letak di satu tempat. Kan dua proses. Adonan butuh oksigen nih, adonan ndak butuh oksigen. Kalau butuh oksigen di lubang-lubangnya itu tempat pengolahnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau kini misalnya wak nak misalnya beralih ke organik, harus mulai kan membuat pupuk kok dulu gitu. Nah, nanti ya wak sesuaikan lah, mungkin tidak drastis misalnya langsung diputui gitu misalnya gitu. Nah, kini adalah beberapa Pak gitu. Dengan kondisi seperti kini tuh mulailah industri kok melirik Pak kan. Ambo termasuk ndak kurang setuju Pak gitu. Ya kan itu apa namanya upaya-upaya instan Pak gitu. Ya, ambo mengajarkan ke petani ambo tuh cara membuat pupuk sendiri gitu. Supaya petani itu efisien, lingkungan terjaga, hasilnya rancak gitu. Itu yang ambo ajar gitu. Apa aja jual seseorang gitu. Pun ndak nanado di sekitar awak gitu. Misalnya kan limbah-limbah dapur Pak, itu 60% tuh organik loh Pak. Minimal 2 sepisahnya ya Pak Wali. Plastik cie sama organik. Organik itu dikumpulan gitu di satu tangki. Pak olah gitu. Itu sebulan 2 bulan tuh lah jadi pupuk ya Pak. Seraan se ke taman tuh Pak gitu. Seraan se gitu. Itu nanti akan gembur. Dan itulah terbukti Pak gitu. Ya, kalau nanti misalnya kawan-kawan nanti ada namanya Pak Ardison, itu petani binaan Nambo, itu di Aripan Pak. Aripan kan tahu daerahnya kan subur kota Anau dibanding Aripan. Akar aja Pak Ardison tuh sebelumnya membuat batu bata Pak. Jadi tanah di belakang rumah itu membuat batu bata merah kan. Ya kan? Nah kini itu nyopo Pak, membuat pupuk organik sendiri, bahkan produksinya juga. Seluruh tanamannya ada sekitar 2 hektar Pak. Ndak ada pakai pestisida, ndak ada pakai pupuk kimia. Subur seluruhnya Pak. Pak Wali nanti kalau apa mau bawa ke situ. Ya. Artinya apa? Bisa wak ndak tergantung ke pupuk kimia. Oh kini dah lah pilihannya wak balik saya kah bertani organik. Tapi wak mulai dengan infrastrukturnya, mulai wak beraja, mulai wak apa namanya ya betul-betul dikawal Pak gitu, disediakan gitu bersama-sama. Kadang-kadang kalau seorang petani itu malehnya Pak di belakang rumah ini. Ndak tersedia sampai mau ruihnya. Kenapa misalnya wak ndak laku bersama-sama di tingkat nagari, ya kan? Limbah-limbah rumah tangga yang organik kumpulan di satu tempat wak olah Pak. Ya, itu ada cara-cara mengolahnya, ambo bisa mengajarkannya gitu. Nah, beko nanti ya kan wak bagi-bagi gitu. Bagi-bagi ke petani, silakanlah masuk ke dalam sawah, masuk ke parak gitu. Seraan aja Pak gitu. Insyaallah itu nanti akan menjadi pupuknya. Jadi balik nanti kondisi tanah itu. Jadi ada yang melakukan tak kayak Pak gitu. Jadi ada tanah nala apa bakas apa tambang gitu. Tambang apa pasi-pasi itu. Itu nyambi tanah narancak Pak. Di timbunan situ Pak. Itu bisa tumbuh rancak. Kan bisa jawab lakukan seperti itu. Nah, jadi kini kan harus dicari kondisi tanah wak seperti apa. Coba dulu gitu. Ya kan kini ambo petang kan membeli lahan sawit Pak gitu. Tapi ya kan ada beberapa yang ambo buang sawit itu, ambo ganti dengan yang lain, sekelilingnya ambo tanam pinang. Itu lo nanti ambo lagi apa Pak gitu. Ambo pengen coba dulu. Tapi alhamdulillah jalannya bagus Pak gitu. Bahkan do yang ambo tanam apel begitu. Itu bagus Pak gitu. Ya. Artinya apa kan? Jadi ekspektasi awal-awal basuh tanah kula rusak gitu. Enggak ada Pak gitu. Kemudian ketika ambo agak gali dalam Pak, terus di tanah di si junjungan tuh bercadas di bawah. Ya. Tapi kan sebenarnya kan ureknya tuh enggak sampai dalam menal tanaman. Bisa diagi di atasnya. Ya kan? Diagi ya pupuk di atasnya. Makanya harus rutin. Ya kan dalam mapunya seminimal 3 bulan sekali dipupuk Pak. Nah, jadi kan kadang kan kayak itu ya. Misalnya tanaman-tanaman awak lakukan gini ya.
Karena misalnya tuh misalnya nanam cangkeh kayaknya lubangnya sih ketek ya Pak. Ya kan? Nah itu yang masih ada. Satunya berdiasa Pak. Kalau dilihat tuh nanam misalnya mau manggi, tanam itu ya berdiasa. Ya kan kenapa enggak dibersihan, dibiak piringannya sekali 2 bulan nanti dia pupuk organik, pupuk kandang, dia yang TOC dikeliling, ada nanti pestisida hayati, ada nanti enzim dia itu bisa dibiak seluruhnya. Rutin sekali 3 bulan Pak, dipangkas, dibuang daunnya enggak apa gitu. Ya, insya Allah tanaman itu tumbuh lancar. Nagari wakko nagari subur Pak. Ya kan? Nah kini kalau di Timur Tengah itu nampal yang maju pertaniannya itu Israel. Itu di gurun pasir ngomong dia kebun Pak. Bisa Pak. Apalagi kota Anau Bali. Ya. Baldatun Thayyibatun wa Ghafur Rahim sih kogo. Negeri yang kan apa gemah aripah lojinawi kayak gitu. Ya. Tinggal awak sih kini kan mengelola lahan-lahan awak tuh dengan baik. Ambo mempraktekkan Pak, ambo petani gini Pak. Supaya ambo jangan dikecek, ambo Pak Liko mau ngecek sini. Ambo petani, kalau ambo kabar anak, sapi, ayam. Apalagi dalam skala bisnis Pak, skala bisnis besar misalnya. Dari petang ambo survei ayam broiler kok Pak, ambo pelajari. Luar biasa Pak hasilnya. Itu bisa bunak. Tapi modalnya gak kadang. Ya. Tapi ada cara untuk mengakalinya. Ini kan sistemnya close house itu. Ambo sampai belajar Pak. Ini ambo akan bangun sorang Pak. Ambo beli alat itu cie-cie, ambo pelajari cie-cie itu alat. Ambo pasang sorang. Ya. Kawan ambo di Pekanbaru ini saya lihat ambo. Siku Pak Adli hasilnya. Jadi kini memang harus kerja sama dengan Pokpan sama Japfa ya. Tapi yang bercelik kan ada isu-isu yang ngecek kan mereka kok kapitalis. Nah enggak lah Pak. Ternyata orang nama ambil ayam itu ada tersendiri Pak. Berbeda orangnya gitu. Bakul namanya Pak gitu. Ya. Kawan nama itu bisa ikan kecil bagi hasil 7.000 siku Pak gitu. Kan 2 kilo bareng. Ya 3.500. 7.000 kan kawan nama itu kini membangun 3 kandang kapasitas 150.000 Pak, cek kandang itu 50.000. Karena hasilnya kali lah 50.000 kali 7.000 Pak. 350 juta 33 hari Pak. Nah kini di Pekanbaru kota itu kawan pun bangun di kota Pekanbaru Pak, 3 kandang yang bangun. Petang lado cie kan, namanya kerja sama kini yang bangun 3. Nah jadi kecilnya kan itu Japfa tuh butuh 50 kandang untuk Pekanbaru sepak kota saja. Baru 3 balai gitu ya. 3 punya ambo Pak Li. Luar biasa kan. Nah kenapa misalnya awak tidak mulai berpikir itu? Nah itu memang butuh poin kan. Makanya dalam agrobisnis ya memang di samping tadi apa itu perlu ada jaringan-jaringan basamo Pak. Ada pertemuan-pertemuan berciko supaya terbuka pikiran awak gitu. Nah, kemudian awak mulai gitu melakukan apa namanya batani kok dengan cara nambah beda. Kok ceko-ceko aja ya ndak rubah dia gitu. Tuh. Kalau walam sholat. Apa oleh? Ya, lanjut. Mungkin segitu dari Bapak Ali, atau ada penambahan atau tanggapan dari kawan orang Lapau yang lain, atau ada yang ingin bertanya? Ya siap Pak Ali, ada Pak Ali kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo langsung saja. Pada tahun 2022 ini Pak Dokter Ambo menganggarkan untuk ketahanan pangan itu lebih kurang dana desa 200 juta Ambo anggarkan. Rencana Ambo semula Ambo nio melakukan unitnya usahanya adalah pengemuk sapi. Ternyata kini kok kondisi PMK menjadi dan Ambo punya rencana mengalihkan kembali manuka ke pertama untuk ayam, ternakan ayam, cuma bukan ayam broiler, ada ayam telur.
Ditambah cek lai ambo nio menanam jagung, kebetulan ada lahan masyarakat kita lebih kurang 25 hektar. Dan ambo nio menanam jagung minimal pertama untuk jadi pilot project di Nagariko. Kalau berhasil ambo akan mengajak seluruh masyarakat bisa untuk bertanam jagung. Tapi untuk saat ini ambo coba dengan dana desa dulu. Mudah-mudahan berhasil. Dan ambo tidak tahu tanah yang 25 hektar kok berapa kira-kira biaya yang diserap sampai panen. Dan sisanya beko dari 200 juta kok ambo akan jadikan untuk ayam petelur. Mungkin bantuan Pak Adli nantinya menerangkan perkiraan berapa biaya untuk 25 hektar ini. Dan ambo pun akan menggandeng beko penyuluh pertanian yang ada di Nagari, yang di kecamatan. Ambo akan gandeng minta bantuan. Jadi jangan sampai kegiatan kok gagal jadinya. Dan ambo sendiri jujur ambo tidak punya pengalaman sama sekali mengenai tanaman koko baca nanamnya. Mungkin itu Pak Adli, terima kasih. Ya, jadi pertama sebetulnya PMK kok kan nanti bisa diisolasi juga. Paling nanti bibitnya. Ya. Kalaupun misalnya Pak Wali pengen mencoba tate itu, ya. Beko Ambo nanti bisa bawa nanti Pak Delmon kemarin. Ya. Ya, beliau ahli dan kini sapi di peternakan beliau itu tidak ada yang kena itu. Ya. Jadi kan memang balik aja kok gitu. Balik aja ke mau urus sapi kok gitu. Ya. Jadi ketika sapi kok tidak sehat segala macam pokoknya mudah kena penyakit. Kemudian penanganan ketika terjadi itu. Ya. Kalau Nuri Ambo mestinya kita tidak kehilangan semangat karena ada PMK kok Pak. Ya. Artinya kini strategi awak memulai untuk menghindari PMK kok seperti apa itu yang dicari jalannya. Ya. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya Pak Wali ingin Tatek mencoba untuk penggemukan sapi, ya mungkin enggak usah banyak dulu Pak, mungkin 5 ekor dulu atau 10 ekor gitu. Yeah. Nah itu nanti bisa kita nanti Ambo datang nanti jauh Pak Delmon yang lebih tahu teknis detail Pak gitu. Yeah. Untuk pokok termasuk penyiapan pakan Pak. Yeah. Aku nanti bisa ajarkan nanti. Aku nanti membuyeknya, nah sehingga apa? Bahan nanti model kandangnya. Yeah. Nah itu bisa. Tapi oke itu kalau misalnya itu ndak jadi kemudian jadi jagung. Nah pertama kini Pak Wali harus ada orang yang memang betul-betul paham bertani jagung ke dulu. Iya. Itu satu. Nah kini aku nanti mungkin Ambo bisa bantu mencarian kalau bisa baraja ke situ. Iya. Baraja ke situ. Jadi nanti dicari ke Petangko ada petani yang kenalan Ambo di Payakumbuh Pak. Cuman Petangko apa kok lasaki gitu. Jadi dulunya petani jagung, misalnya kan, Ambo tuh bisa hasilnya 2 balai ton Pak per hektar. Kebanyakan hanya 6-7 Pak di berbagai daerah. Jadi ada tekniknya dia, termasuk ada misalnya dalam lubang itu dinaikin 2 Pak. Gitu. 2 batang. Nah hal-hal seperti itu harus awak pelajari, awak cari teknologinya supaya maksimal Pak Wali. Itu satu kan. Nah jadi kalau nanti ada nanti di mau ke guru itu nanti siapkan orang nggak seorang Pak. Dan nanti yang bisa inten kalau misalnya mengelola 25 hektar tuh, itulah butuh orang ahli Pak. Ahli dan nyo inten nanti memperhatian perkembangan jagung kok dan ini beraja dulu Pak gitu. Nah kan ada waktu kan. Nah bila Pak Wali kan mulai kan nanti mulai pembukaan lahan. Kalau pembukaan lahan, Ambo rasa kan tergantung kondisi lahan. Kini apa yang ada di situ? Kalau lalang misalnya atau memang ada kayu-kayu gadang segala macam, kayu-kayu gadang, nah itu kan perlu awak rambah, awak siapkan kan. Nah kalau di Ambo pakai aja tenaga harian Pak. Tenaga harian nanti ada yang maikui di situ sehingga nanti efisien karajo kan. Gitu. Jadi betul-betul apa Pak gitu, jadi efisien. Nah nanti dicoba dulu misalnya untuk lahan 1 hektar kok bara dibutuhkan tenaga Pak. Gitu. Karena itu tergantung dari apa kan, dari kondisi lahannya. Nah, sampai nanti lahanku siap, kan? Jadi nanti setelah dia pohon tentu nanti dibuat Pak, apakah nanti dibuat banda-bandanya kan, digemburkan. Nah, kemudian nanti yang kedua Pak Wali nanti lagi pupuk organik. Gitu. Nah, berarti mulai dari sekaligus nanti menyiapkan pupuk organik kok gitu. Seraan ke situ kan.
tunggu nanti beberapa waktu, nanti cari bibit ngerancak kan. Kemudian yang kedua nanti perlu Pak Wali pertimbangkan namanya kalender tanam Pak Wali gitu. Cuaca Wak tidak menentu Pak Wali, ya kan? Beberapa minggu yang lalu di Gantungan Siri itulah sholat istisqa Pak, minta hujan gitu. Tidak hujan-hujan dari 2 bulan gitu. Ya, nah itu harus perhatian Pak Wali. Jangan nanti ketika Pak Wali nanam nanti hari panen gitu kan, selesai Pak Wali gitu. Pendak bara kita siram 25 hektar ke menyiram Pak gitu. Karena awak ndak punya yang namanya irigasi alternatif gitu. Atau Pak Wali siapkan bana gitu. Mungkin ada watang air di situ dinaik-naik step Pak gitu kate. Ya kan biasa lah mode embung kecil Pak itu kan bisa pakai terpal. Untuk nanti awak misalnya nanti ketika menyiram itu ndak terlalu susah gitu. Nah itu perlu gitu. Ketika nanti awak menghadapi situasi cuaca. Nah, paling rancak mana itu dimulai di awal musim penghujan, Pak. Kalau di awal itu sekitar bulan Oktober, Pak. Oktober, November paling rancak menanam tuh. Agak lama untuk musim hujannya gitu. Bisa sampai nanti Januari, Februari. Nah, itu yang nanam perlu. Itu satu. Kemudian nanti yang kedua, pasca panennya dipikirkan Pak Wali. Ya, nanti kan ketika panen, ya, ada nanti misalnya mengubah dari tungku itu masalahnya itu Pak Wali gitu. Ya kan? Kalau labat tonton Pak Wali banyak kerajuan itu Pak Wali gitu. Kalau perlu nanti disiapkan mesinnya gitu. Nah, cuman ketika wak membeli mesin itu diperhitungkan skala Pak. Jangan nanti misalnya mesin sekete, betul nanti tidak efisien belinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir kan Ambo bisa bantu pasar nan pasti harus ada. Ya, kalau perlu nanti misalnya waktu MOU nanti dengan Jakfa, Ambo nanti bisa fasilitasi. Barasa nanti nyobali Pak. Tapi memang terakhir Ambo cari harganya agak di bawah harga pasar stek. Waktu itu harga 51 mintanya sampai 9, ini kurang 200 rupiah. Tapi kalau hasil produksi aku bagus gitu, itu enggak signifikan lah. Makanya itu guys Ambo kan. Kenapa misalnya ketika ada orang yang bisa 12 ton per hektar, kenapa enggak beraja kayaknya? Ya kan? Nah, hal seperti itu bayangkan kalau misalnya ada pihak 12 ton per hektar atau biasa kini itu cuma 6 ton per hektar, nanti akan 2 balik kan 2 kali lipat hasilnya gitu. Kurang seketik ragu kan walaupun nanti masih beruntung. Nah, itu paling nanapa. Nah, tentu nanti ya kan Pak Wali lah nanti menyiapkan, Ambo nanti siap membantu mengkoordinasi lah gitu. Atau setidaknya berdiskusi gitu. Misalnya kondisi tanah nanti bagusnya pengelolaan gitu, macam paling itu. Kakak Pak, kita pernah berbincang-bincang aja Pak Gubernur. Beliau meminta silakan Pak Wali buat proposal minimal 25 hektar. Beko Ambo bantu, Ambo pinjamkan mesin sama bibit Ambo aja dia kuat itu Pak. Ya. Jadi tapi Ambo nggak tahu dong lu pengalaman mengenai pokok Pak. Itu yang Pak Wali harus mulai kan, berarti perlulah menyiapkan proposal Pak. Nah, ya kan kalau menurut Ambo kan dari sumber bantuan itu diambil. Nah, itu awak kok gitu kan? Nggak ada masalah kalau ini. Ya, termasuk misalnya dengan Pak Bupati juga ambil orang mau nyambang. Ya, Pak Gubernur siapapun lah gitu ya. Ya silakan. Artinya apa kan? Itu adalah peluang kan, peluang. Nah, cuman itu tadi kan. Pak Wali memang harus bisa maurui gitu. Jadi keberhasilan itu bukan di bantuan turun, Pak. Tapi dia mengelola itu maurui kok gitu. Nah, krusialnya kan di siko gitu. Makanya jangan nanti langsung dimulai 25 hektar, Pak. Mulai seketek dulu gitu. Supaya wak beraja pola. Ya kan? Pola tanam, pelajari hasil seperti A dan kurang gitu. Betul nanti dievaluasi, pelajari. Oh berikutnya harus pakai kod. Gitu. Nah itu perlu pembelajaran, ya. perlu jadi petani cerdas. Nah itu, ya kan tidak cukup itu ilmu dengan nanado gitu. Nah, kalau Ambo dari sisi tanam menanam kan, Ambo tidak orang pertanian ya, tapi dari sisi agribisnisnya Pak. Ya kan ikoko pokoknya biayanya murah ya kan, hasilnya banyak, untungnya gadang. Ya. Jadi kita rencana akan meminjam alat pertanian beliau Pak, yaitu untuk merambang, untuk memberaskan sama aja untuk makan kuah. Ya mungkin kalau area laweh kan
itu kan perlu nanti peralatan. Nah, itu bisa kan nanti mengurangi Teknologi, ya, Pak. ya teknologi, mengurangi apa ya. Cuma kadang belum tahu dulu Pak, kan daerah awak itu kan data itu satu, batu-batu gitu. Jadi kadang tetap perlu yang cara tradisional, ya kan menggunakan tenaga. Kalau menurut kamu malah justru cenderung apa Pak ya, ndak memakai mesin. Karena dengan misalnya Pak Wali ndak memakai mesin, Pak Wali bisa pakai tenaga masyarakat. Juga mereka terlibat dan itu kan pekerjaan Pak, membuka lahan, ya kan padat karya. Gitu. Nah cuman nanti mengawas mereka ku bekerja. Kan tidak apa-apa lah kan tekurang seketik terlebih seketik. Kalau ambil cenderung bisa dinin kalau di itu kan petani penggarap itu orang gaji harian 80 kalau lagi 100 Pak. Tambah lebihan Pak. Iya. Dan sekalian membantu mereka. Dan yo jadi apa Pak gitu. Misalnya ketika yang karajo ambo coba tinggal Pak. Kan dan ini tidak melalai Pak gitu. Ketika awak perhatian itu segala macam. Nah, itu kan bagian dari awak membangun mental masyarakat gitu. Ya kan jangan terlalu pilih benalawa kan misalnya kan gaji apa gitu. Ya, kemudian ya honor itu ya begitu pulang kerja lagi honor sekali Pak. Nah, kita membantu masyarakat. Mungkin itu Pak kalau di Embo. Boleh. Kalau ngomong itu perlu agak intern tuh Pak. Pak membahas diskusinya gitu. Termasuk nanti dengan PPL segala macam nanti. Ya nanti Pak undang aja nanti kan PPL kawan-kawan nanti nang di Picayo Manggarap nanti diskusi sama Ambo ya kan wajah doakan gitu. Oh siap nanti akan.